Pada episode sebelumnya telah dijelaskan tentang 8 sikap atau kiat seorang muslim dalam menghadapi datangnya fitnah akhir zaman. Dan mari kita pelajari sikap-sikap selanjutnya. Yang kesembilan adalah menjauh dari dai dan teman yang buruk. Dai-dai atau ulama yang buruk adalah para penjajah kesesatan yang menggiring manusia kepada neraka dengan kendaraan hawa nafsu dan syahwat. Bagaikan para penjajah barang dagangan, mereka bukan menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi menawarkan khurafat, bid'ah yang dikemas dengan berbagai bungkusan menarik yang menipu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Hudzaifah ibnu Yaman, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, akan muncul fitnah dan di atas pintu-pintunya ada para penyeru yang mengajak manusia ke neraka. Jika engkau mati dalam keadaan menggigit batang pohon, akan lebih baik bagimu daripada mengikuti salah seorang dari mereka. Teman yang buruk atau yang jahat akan mempengaruhimu dan menulari virus yang buruk pula, baik akidah agama, ucapan, maupun perbuatannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Sungguh, teman atau sahabat yang buruk atau yang jahat dapat merusak agama dan dunia kita, dan bergaul dengan mereka tidak akan memberikan manfaat di dalam agama dan dunia, serta menjadi penyesalan kelak di akhirat. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 28 dan 29 yang artinya, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Yang ke-10 adalah kembali kepada ulama Rabbaniyah dan berteman dengan orang yang baik dan soleh. Ulama Rabbaniyah yang selalu mengajar dan menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijtima ulama adalah lentera tatkala manusia dalam kegelapan, kejahilan, dan syubhat. Barang siapa yang mengambil pelita ini, niscaya akan dapat menerangi dirinya dalam perjalanan hidup menuju akhirat. Ibnu Al-Qayyim berkata, jika kami dalam kondisi takut yang sangat mencemaskan, dengan berbagai prasangka buruk dan dunia menjadi sempit, kami segera mendatangi Ibnu Taimiyah. Baru saja kami melihatnya dan mendengarkan perkataannya, seketika hilanglah segala beban dan derita yang kami rasakan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, permisalan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Duduk dengan penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberimu minyak wanginya, bisa jadi engkau membeli darinya, dan bisa jadi engkau akan dapat aroma yang wangi. Teman yang baik dan soleh akan senantiasa membantu, menolongmu, menjaga dari maksiat, dan mengajak berlomba dalam kebaikan, serta meninggalkan kejelekan. Dia akan senantiasa menjaga dan mendoakanmu. Yang ke-11 adalah bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi fitnah. Sungguh, fitnah yang datang bergelombang, silih berganti, membuat manusia kebingungan, pusing, depresi, dan kalang kabut, tak tahu apa yang harus dilakukan. Karena pada dasarnya, manusia bersifat tergesa-gesa, sehingga kadang salah dalam mengambil jalan dan keputusan. Ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 37 yang artinya, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Orang yang bijak akan senantiasa berpikir jernih dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ketika fitnah melanda. Rasulullah pernah memberikan pujian kepada sahabat Al-Ashaj bin Al-Qais. Beliau berkata, ada dua perkara yang dicintai Allah terdapat dalam dirimu, yaitu sifat lembut, mampu menahan emosi, dan tenang, tidak tergesa-gesa. Yang ke-12 adalah yakin dengan pertolongan Allah disertai sabar dan sholat. Segala fitnah atau ujian datangnya dari Allah untuk menguji iman dan ketangguhan hati kita. Dengan ujian, derajat keimanan akan naik, ketundukan kepada Allah semakin kuat, dan berharap akan pertolongannya. Seorang mukmin sejati yakin Allah pasti menolongnya, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang ke-13 adalah berpikir jauh ke depan. Segala tindak tanduk, sikap, dan kebijakan yang akan kita lakukan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan agar tidak berdampak memunculkan fitnah yang lebih besar lagi. Kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, baik secara fisik, jiwa, finansial, tempat tinggal, maupun tempat hidup di masyarakat, agar kelak di kemudian hari dapat meminimalkan fitnah-fitnah yang akan melanda pada kita. Jikapun kita terkena fitnah tersebut, maka dampaknya tidak terlalu besar bagi diri kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Yang ke-14 yaitu kuatkan kesabaran. Sabar adalah modal yang wajib ada dimiliki oleh setiap muslim ketika berhadapan dengan segala fitnah yang ada. Di dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Salabah, Ibnul Mubarak, dan Atabah bahwa Nabi bersabda, "Teruslah beramar ma'ruf nahi mungkar hingga kamu melihat sifat kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, duniawi diprioritaskan, dan setiap orang kagum dengan pendapatnya sendiri, maka saat itulah kamu harus memperhatikan dirimu sendiri dan tinggalkan orang awam. Karena sesungguhnya di balik itu kalian akan mengalami fitnah dan cobaan, yaitu hari-hari di mana orang yang bersikap sabar pada masa itu sama dengan menggenggam bara api." Hadis ini hasan gharib menurut At-Tirmizi. Dan berkata An-Nu'man bin Bashir, "Sesungguhnya tidaklah tersisa di dunia ini kecuali bencana dan fitnah-fitnah, maka siapkanlah untuk menghadapinya dengan bermodalkan sabar." Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian." Yang ke-15 yaitu tabayun dalam menerima berita. Dalam zaman modern yang penuh fitnah ini, akan berkembang segala bentuk informasi, isu, berita, ajakan, maupun provokasi yang dapat mengacaukan dan mengaruhi diri kita, baik lewat media, internet, alat komunikasi, maupun lainnya. Tabayun artinya meneliti dan mencari kejelasan tentang segala sesuatu sehingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya. Setiap muslim wajib melaksanakan tabayun tanpa terkecuali dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, sehingga tidak mudah terpengaruh dan melakukan sesuatu yang justru akan merugikan dirinya. Allah memerintahkan kita untuk mengecek berita jika datang dari orang yang tidak jelas, apalagi fasik. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Inilah 15 sikap atau kiat-kiat yang wajib menjadi pegangan oleh orang-orang yang beriman dalam menghadapi fitnah akhir zaman apapun bentuknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Orang yang bahagia adalah orang yang terhindar dari fitnah." Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah akhir zaman dan memberi kekuatan dan kesabaran pada diri kita dalam menghadapinya. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat serta nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya.